Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitriani dari kelas 10 CJ1 absen 7. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kimia dengan materi polimer. Table of Contents. Materi yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama ada pengertian polimer, kemudian yang kedua penggolongan polimer, yang ketiga kegunaan polimer, dan yang keempat ada dampak penggunaan polimer. Pengertian. Polimer merupakan molekul raksasa yang terbentuk dari monomer atau molekul kecil yang terangkai secara berulang melalui proses yang disebut polimerisasi. Penggolongan polimer. Nah, berdasarkan penggolongannya, polimer digolongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu berdasarkan proses pembentukan. Berdasarkan proses pembentukannya, polimer dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada polimer adisi. Polimer adisi merupakan polimer yang proses pembentukannya melalui reaksi adisi atau pemutusan ikatan rapat pada monomer. Contohnya yaitu PVC atau polivinyl klorida yang merupakan polimer dari vinyl klorida. Kemudian yang kedua ada polimer kondensasi. Polimer kondensasi merupakan polimer yang terbentuk melalui reaksi kondensasi dan selalu terbentuk molekul kecil sebagai hasil reaksinya, seperti molekul H2O dan NH3. Contohnya ada styrofoam yang terbentuk dari monomer urea dan metanol atau formaldehida. Kemudian yang kedua berdasarkan jenis monomernya. Nah, berdasarkan jenis monomernya, polimer dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu homopolimer. Homopolimer merupakan polimer yang tersusun dari satu jenis monomer. Contohnya yaitu polietena dengan monomer etana, kemudian yang kedua ada polipropilena dengan monomer propena, dan yang ketiga ada polistirena dengan monomer stirena, yang terakhir ada PVC dengan monomer vinyl klorida. Dan yang kedua yaitu ada copolimer. Copolimer merupakan polimer yang tersusun dari dua jenis atau lebih monomer. Contohnya ada nilon 6,6 dengan monomer heksametilendiamina dan asam adipat, dan kemudian ada dacron dengan monomer asam tereftalat dan etilen glikol. Yang ketiga berdasarkan sumber. Berdasarkan sumbernya, polimer dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada polimer alam. Polimer alam merupakan polimer yang tersedia di alam dan terbentuk secara alamiah. Contohnya ada karet alam dengan monomer isopren, yaitu sumbernya berasal dari getah pohon karet. Kemudian yang kedua ada protein dengan monomer asam amino dengan sumber wool atau rambut sutra. Yang ketiga ada amilum dengan monomer glukosa dan sumbernya beras atau gandum atau sagu. Dan yang terakhir ada selulosa dengan monomer glukosa yang sumbernya kapas atau kayu. Kemudian yang kedua ada polimer sintetis. Polimer sintetis merupakan polimer yang dibuat di pabrik dan bahan monomer yang tersedia di alam. Contohnya yaitu yang pertama ada polietena dengan monomer etena dan sumber plastik pembungkus. Kemudian yang kedua ada polipropilena dengan monomer propena dan sumber botol plastik atau tali plastik. Yang ketiga ada PVC dengan monomer vinyl klorida dan sumber pipa plastik. Kemudian yang terakhir ada teflon dengan monomer tetrafluotena dengan sumber panci anti lengket. Yang keempat berdasarkan sifat. Berdasarkan sifatnya, polimer dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu termoplas. Termoplas merupakan polimer yang melunak jika dipanaskan dan dapat dicetak kembali. Contohnya ada polietena, PVC, dan polipropilena. Kemudian yang kedua ada termoset. Termoset merupakan polimer yang memiliki bentuk permanen dan tidak menjadi lunak jika dipanaskan. Contohnya ada bakelit dan melamin. Kegunaan polimer. Nah, kegunaan polimer yaitu yang pertama ada polimer polietena. Dengan monomer etena, sifatnya lentur, kegunaannya yaitu pada botol semprotas plastik, kabel, ember, tempat sampah, dan pembungkus makanan. Kemudian yang kedua ada polimer polipropilena dengan monomer propena dan sifatnya yaitu keras dan titik lelehnya tinggi. Kegunaannya pada karpet, tali, wadah plastik, dan mainan anak-anak. Kemudian yang ketiga ada polivinyl klorida dengan monomer vinyl klorida
yaitu sifatnya kaku dan keras. Kegunaannya yaitu pada pipa air dan pipa kabel listrik atau paralon. Yang keempat ada polistirena polifeniletena dengan monomer feniletena, yaitu sifatnya tahan tahapan terhadap tekanan tinggi. Kegunaannya ada pada genting, cangkir, mangkuk, dan mainan. Yang kelima ada poliamida atau nilon dengan monomer asam adipat dan heksametilendiamina. Sifatnya kuat, tidak cepat rusak, dan halus. Kegunaannya yaitu pada pakaian, peralatan camping, parasut, dan layar perahu. Kemudian yang keenam ada politetrafluorotena atau PTFE atau teflon dengan monomer tetrafluoroetena. Sifatnya keras, kaku, tahan panas, dan bahan kimia. Kegunaannya ada pada pelapis anti lengket, wajan anti lengket, dan yang terakhir ada bakelit dengan monomer formaldehid dan fenol. Sifatnya termoset dengan kegunaan peralatan listrik atau saklar, perlengkapan radio, telepon, piring, dan gelas. Dampak penggunaan polimer. Dampak negatif polimer terhadap lingkungan. Dampak negatif dari penggunaan polimer pada barang-barang di sekitar kita, terutama bagi kesehatan tubuh manusia, diantaranya: yang pertama, penggunaan styrofoam untuk makanan dapat menimbulkan gejala saraf seperti kelelahan, gelisah, sulit tidur, dan anemia. Kemudian, bahan kimia ftalat pada mainan anak yang terbuat dari plastik banyak menyebabkan infeksi hati dan ginjal. Yang terakhir, zat kimia yang terkandung dalam kertas tisu untuk membungkus atau melapisi makanan dapat menyebabkan kanker. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.